Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini buat teman-teman dan rekan-rekan semua ya? Semoga kalian selalu ada dalam kesehatan, keberkahan, dan selalu ada dalam keselamatan teman-teman ya. Semoga cita-cita kalian semua dikabul sama Tuhan yang Maha Kuasa ya, sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke teman-teman, hari ini saya akan mereview tanaman anggur yang udah kurang lebih 25 harian ya dibuahkannya, di pruning, sistem pruning. Tapi di sini saya bukan membahas hanya soal itu saja, namun saya akan membahas kenapa kita harus menanam pohon anggur teman-teman ya. Saya udah berulang kali bahwa ketika saya menanam pohon anggur awal-awal itu saya tidak punya modal teman-teman ya. Terus saya hanya punya keinginan gimana caranya saya mendapatkan uang tambahan teman-teman ya. Itu pun ketika saya menanam pohon anggur itu saya dari nol teman-teman ya. Saya nggak tahu sama sekali tentang menanam pohon anggur teman-teman. Nah cuman saya di sini hanya sering saja teman-teman ya. Ingin belajar bersama-sama, saya ingin membagikan apa yang saya alami selama ini ketika saya menanam pohon anggur. Dan di sini saya bukan untuk menggurui atau saya merasa lebih baik, tidak, tapi saya juga ingin memberikan mungkin sebuah motivasi buat teman-teman kenapa kita harus menanam pohon anggur teman-teman ya. Nah teman-teman, awal-awal saya menanam pohon anggur itu saya hanya punya uang kurang lebih sekitar 20 ribuan lah. Saya pengen usaha yang lain tapi saya nggak punya modal. Akhirnya saya mencari informasi tentang pohon anggur, dan dari informasi tersebut saya mendapatkan hal yang luar biasa teman-teman ya. Karena banyak sekali teman-teman yang lain yang udah sukses itu, mereka juga sama ya, dalam tahap belajar, tapi mungkin mereka punya modal. Pertama punya modal, kedua punya lahan, dan akhirnya mereka berhasil, dan hasilnya luar biasa teman-teman ya. Satu kali panen mereka bisa menghasilkan puluhan bahkan ratusan juta per bulan teman-teman ya. Nah dalam hal itu saya juga termotivasi untuk menanam pohon anggur ya, walaupun misalnya dengan lahan yang terbatas, dengan dana yang terbatas, namun saya ingin membahagiakan keluarga saya ya, ingin mencari tambahan untuk mencari sedikit atau banyak rezeki dari Allah ya teman-teman ya. Nah ini saya akan membahas tentang media tanam yang saya pakai teman-teman ya. Media tanam itu yaitu tempat seperti pot atau mungkin polybag ya, dan yang lain teman-teman ya. Nah awal-awal saya ingin membahas tentang di mana sih saya menanam pohon anggur ya. Dikarenakan saya punya uang 20 ribu tapi saya ingin menanam anggur. Kalau 20 ribu kan buat pot juga nggak akan cukup teman-teman ya. Buat pot nggak akan cukup, soalnya kan pot juga kan yang ukuran sekitar 50 liter atau 100 liter kan harganya lebih dari itu teman-teman ya. Nah saya akan memperlihatkan teman-teman ya, ini pohon media tanam yang saya pakai seadanya aja teman-teman ya, saya perlihatkan. Nah ini pohon anggurnya teman-teman ya, salah satunya ya, dan ini media tanamnya nih. Ini media tanam yang saya pakai ya teman-teman ya. Ini pakai bata teman-teman ya. Ini saya di atas rumah, ini pakai bata. Jadi karena saya nggak punya pot, maka saya pakai bata aja teman-teman ya, bata bekas ya. Jadi bukan bata yang rapi. Jadi saya pakai bata seadanya ya, bata sisa yang ada di rumah, bekas bangun rumah ya dulu ya. Saya simpan, nggak saya buang. Saya pakai teman-teman ya, dan media tanam juga tidak standar seperti yang dicontohkan oleh teman-teman yang udah profesional teman-teman ya. Saya hanya mengandalkan tanah asli ya teman-teman, kebanyakan tanah asli. Saya campur sama kompos sedikit lah, sama kue kami sedikit, pokoknya sedikit banget lah teman-teman ya, sedikit banget teman-teman. Nah ini situasinya, dulu saya satu bata ya, sekarang udah 2 bata teman-teman ya. Nah ini salah satu contohnya teman-teman. Jadi saya ketika menanam anggur seperti ini teman-teman ya,
Jadi setelah fase pertama itu masih kecil, itu saya cuman sekitar 1 bataan. Namun ketika ada uang, ada rezeki, saya tambah tanahnya teman-teman ya. Jadi naik 2 bata teman-teman ya. Nah itu salah satunya teman-teman. Nah ini ada lagi teman-teman ya. Nah ini buktinya ya. Nah ini alhamdulillah kemarin nih saya kawinkan, saya setek nih, ternyata membawa buah teman-teman ya. Jadi saya pelihara aja lah, lumayan bonus teman-teman ya, dari dimanfaatkan aja ya. Nah ini ya, ini salah satu bukti saya hanya mengandalkan niat yang kuat ya, dan terus belajar teman-teman ya. Itu ya, nih ini media tanamnya teman-teman ya. Ini pakai bata teman-teman ya, seadanya aja teman-teman ya. Ini baru beberapa mungkin beberapa sekitar 1 bulan lebih, 2 bulanan lah ini, kurang lebih ini nih. Dari kecil teman-teman ya. Nah itu ya. Dan ini yang lebih ekstrim teman-teman ya. Nah ini Saint Muscat ya. Ini yang tanaman yang baru dibeli ya, setelah saya beli tanaman yang awal. Nah saya alhamdulillah ada rezeki sedikit, jadi saya pakai polybag teman-teman ya. Lumayan pertemuannya bagus teman-teman ya. Ini ya. Nah ini ke atasnya udah gede banget tuh. Nah ini lebih ekstrim teman-teman ya. Ini saya awal-awal, nah ini awal-awal saya nanam itu seperti di sini nih. Ini saya pas awal-awal karena tidak tahu menanam anggur seperti apa, terus media tanamnya seperti apa. Yang penting saya niat dulu menanam. Saya menanam di sini 4 biji ya, 4 pohon. Awal-awal 4 pohon. Ini ukuran sekitar kurang lebih 15 sentian lah, 15 sampai 20 cm teman-teman ya lebarnya. Kalau panjangnya lumayan lah, sekitar 3 meter teman-teman ya. 2 meter setengah kayaknya nih, 2 meter setengah lah ini nih ya, 2 meter setengah kurang lebih. Nah itu, namun alhamdulillah teman-teman ya, walaupun dengan media yang yang terbatas teman-teman ya, dengan niat belajar terus, dengan usaha terus, awal-awal memang saya kondisinya itu dalam kegagalan teman-teman ya, karena pohon ini awal-awal itu pertumbuhannya bagus, tapi setelah musim hujan terus-menerus, saya karena tidak tahu ketika musim hujan, saya diamban teman-teman ya, karena waktu itu hujannya itu kurang lebih hampir 2 minggu terus-menerus teman-teman ya, terus-menerus ya, kadang kecil kadang besar. Nah saya itu dulu itu tidak memperhatikan sifat tanahnya ya, karena tidak tahu bahwa air hujan itu sifatnya asam dan mempengaruhi tanaman anggur, pohon anggur. Nah akhirnya si pohon anggurnya itu setak teman-teman ya, setak, pertumbuhannya setak, terus kena hama juga. Dan saya memang dulu itu tidak tahu harus pakai apa gitu ya, perawatan ketika terserang hama. Akhirnya setak teman-teman ya, makanya pertumbuhannya itu kayak gini nih awal-awal ya. Jadi banyak tersiernya nggak benar teman-teman ya, nggak rata teman-teman ya, tersiernya nggak rata. Jadi sistemnya oray-orayan oray-orayan mapai sawahnya. Nah lebar-lebar mapai sawah tuh. Nah ini, nah pas ketika misalkan saya cari solusi, ketika itu umur sekitar 6 bulanan teman-teman ya, 6-7 bulan setak, itu saya mencoba untuk mencari solusi teman-teman ya, gimana caranya supaya misalkan pertumbuhannya bagus lagi ya teman-teman ya. Dan ini untuk awal-awal saya memakai dari awal itu memakai pupuknya bukan pupuk kimia teman-teman ya, pupuk organik, karena memang keterbatasan dana. Namun dengan niat yang kuat saya membuat pupuk sendiri ya, dengan belajar dari medsos ya teman-teman ya, dari teman-teman yang lain gitu, yang udah profesional saya pelajari, dan alhamdulillah itu berhasil teman-teman ya. Nah itu, jadi kenapa kita semua nanam anggur ini seperti ini teman-teman ya, walaupun di media yang maaf tadi teman-teman. Nah setelah misalkan musim hujan saya cari solusi, itu ternyata saya mencoba untuk menyiram pohon anggur ini walaupun dalam keadaan hujan teman-teman ya.
Jadi walaupun keadaannya misalkan hujan, saya tetap siram teman-teman ya. Saya siram berminggu-minggu. Namun alhamdulillah teman-teman, luar biasa teman-teman ya. Ketika musim hujan itu terjadi, saya terus siram ya. Jadi walaupun misalkan si tanahnya keadaan basah karena udah hujan, saya tetap siram teman-teman. Saya tetap siram karena saya berpikir kayak gini, kalau misalkan si tanahnya asam karena disebabkan oleh air hujan ya, maka saya mencoba membuangnya. Gimana cara membuangnya si air hujan tersebut? Ya saya siram kembali gitu ya. Saya siram kembali dan alhamdulillah kalau disiram kembali itu pertumbuhannya luar biasa, jadi bahan tambah subur teman-teman ya. Nah itu, nah ini hasilnya teman-teman ya, hasilnya seperti ini nih. Ini buah-buahnya ya. Ini walaupun misalkan dalam media tanam kebanyakan tanah, terus si medianya itu luasnya dikit ya, cuman 15-20 cm, panjangnya sekitar kurang lebih 2,5 meter. Itu alhamdulillah teman-teman ya. Ini hasilnya teman-teman ya. Nah ini nih, ini gede-gede teman-teman ya, bunga-bunganya ya. Ini gede-gede teman-teman ya, panjang-panjang ya. Gitu. Karena saya mau belajar, alhamdulillah hasilnya nih luar biasa teman-teman ya. Ini. Jadi ini bunga jadi teman-teman ya. Memang ada sih beberapa bunga yang memang yang gagal teman-teman ya, tapi 95% itu mulus teman-teman ya. Ini saya hitung-hitung itu ada sekitar kurang lebih 30 dompol teman-teman ya. Dan ini gede-gede teman-teman ya. Nah ini ya teman-teman ya, kelihatannya teman-teman ya. Ini ada tuh. Ini teman-teman ya. Nah itu. Jadi kenapa kita harus tanam anggur? Karena anggur itu kan meramat teman-teman ya. Meramat. Jadi jangan hariwang, jangan takut ya gagal teman-teman ya. Asal kita mau belajar, asal kita mau terus menerima kritikan dari orang lain, alhamdulillah ini ya. Dan ini saya pakai pupuk itu pakai pupuk kulit pisang teman-teman ya. Nah ini ada nih kulit pisang nih yang saya biarkan ya, biar jadi kompos teman-teman ya. Saya buang aja langsung ke sini. Ini ada kangkung ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ini jadi kompos teman-teman ya, karena memang dari beberapa informasi katanya kalau misalnya kita punya sampah dapur jangan dibuang, buang aja, jangan dibuang sampah keluar ya, tapi buang aja ke media tanamnya teman-teman ya. Nah itu ya teman-temannya salah satunya ya. Nah ini juga nih, ini besar banget teman-teman nih, ini ya panjangnya, ini hasilnya seperti ini teman-teman ya. Nah ini juga nih, ini gede banget teman-teman ya, lihat tuh ya, gede banget teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, ini pokoknya banyak lah. Nah ini kecil. Nah ini adalah pohon yang karena di satu media tanam itu ada 2 pohon ya. Nah ini yang paling parah nih teman-teman nih, yang paling parah. Jadi umur ketika dia tumbuh lagi ketika usia sudah 8 bulan teman-teman ya. Kalau yang tadi misalnya 6 bulan ini udah bagus lagi. Kalau ini lama banget. Mungkin karena tersedot sama yang satunya lagi nutrisinya. Nah ini saya kemarin paksakan buahkan karena satu media tanam. Karena apa? Saya berpikir kalau misalkan ini dibiarkan, terus yang satu dibuahkan, digundulin ya, di pruning, tapi kan nanti kan tersedot nutrisinya sama yang ini ya, satu lagi ya. Nah akhirnya saya ini aja dipaksakan dibuahkan teman-temannya ya, walaupun misalkan hanya sedikit, tapi alhamdulillah ada teman-teman ini buahnya teman-temannya ada ya. Nah ini ada berapa, cuma ada kurang lebih 5-6 dompol lah teman-teman ya. Kalau ini sih yang ini adalah rambatan yang tadi ya, yang satunya yang banyak teman-teman ya. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman yang mungkin baru belajar, yang mungkin baru niat untuk menanam anggur, jangan takut gagal ya, jangan takut nggak bisa ya. Pokoknya niatkan aja yang kuat untuk menanam pohon anggur dan terus belajar teman-teman ya. Dan saya juga meminta kritikan dan saran dari teman-teman yang udah profesional, yang lebih tahu, yang lebih awal menanam anggur. Saya minta informasinya, bantuannya dengan berkomentar ya.
Dan jangan lupa di subscribe, di follow ya, mohon doa dan dukungannya. Semoga kebaikan kalian semua dibalas sama Allah SWT. Semoga apa yang kalian support kepada saya itu dibalas sama Allah SWT dengan hal yang lebih baik, teman-teman ya. Nah, ini alhamdulillah teman-teman ya. Nah, ketika saya misalkan banyak menyiram, ini salah satu teman-teman ya. Jadi tumbuh lagi tunas-tunas baru teman-teman ya. Ini banyak tunas yang baru nih yang muncul-muncul teman-teman ya. Nah ini. Nah, oke teman-teman, segitu dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, pastinya banyak kekurangan karena saya masih belajar di pengangguran ya. Saya memohon maaf. Sekian dari saya. Sampai ketemu lagi teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.